Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'akhira nahjatal watani wa nahjatal baladi bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur al-qawm wa ayyidna wa tawaqqa bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dihormati Sahibul Fadilah, pimpinan pondok pesantren kita, Al-Ustaz Haji Surdian. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur bi taatillah, amin ya rabbal alamin. Dan para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, segenap panitia pengajian yang saya hormati, hadirin wal hadirat, para pecinta pengajian hafizahullah. Sebelum kita memulai pengajian kita, mari kita bacakan Fatihah untuk jamaah yang telah menyumbang, yang diniatkan untuk keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia. Atas nama Bapak Isniah Ahmad Suharman, Ina Suharman, Ina Fizi, Haji Ma'ruf, Ina Rukma, Amahar, Ina Har, Ina Darwini, Hajjah Sabini, Sumirat, Miharni, Bapu Jilab, Bapu Isniah Ahmad Suharman, Ina Fizi, Ina Rekni, Hajjah Huil, Ahmad Jayarab, dan Ina Jayarab. Ini yang telah diniatkan. Mudah-mudahan saat sampai meninggal dunia, mudah-mudahan diluaskan dalam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi rawdatan min riyadil jinan. Yang masih hidup mudah-mudahan diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya bisurril fadl. Ar-Rahmanir-Rahim. Hadirin wal hadirat hafizahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmat yang luar biasa yang perlu kami di tempat
hampir seminggu full ya, terisi semua dengan pengajian. Alhamdulillah, niki nikmat luar biasa para jamaah. Insyaallah pengajian niki para jamaah akan kita temukan nanti di akhirat kelak. Insyaallah di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pintu pertama yaitu kuburan kita, maka di sana kita akan menemukan semua hasil daripada pengajian-pengajian kita ini. Jadi payah peluru yang datang jalan dari rumah Ibu Sami tinggi, dan sejak peluru melangkahkan kaki sampai ke tempat ini, duduk, bersimpuh, sampai kembali lagi ke rumah peluru, semuanya akan kelihatan pahalanya nanti di saat kita sudah berada di dalam kubur. Di sanalah para jamaah kita akan bahagia karena semua pahala ini akan datang. Al-mautu tati baghtatan wal qabru sundukul amal. Kematian datangnya tiba-tiba, sedangkan kuburan adalah sebagai peti amal. Di sana kita akan temukan para jamaah ibarat dengan tembok celeng yang terkeluar direlok nyelek. Direlok selama ini nyelek dengan tembok, alhamdulillah isinya 1 miliar. Lah cemok gitu. Dengan hitung-hitung yang hasil mau berangkat haji, ya Allah. Tapi besok para jamaah luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan bukan hanya itu para jamaah. Pengajian ini termasuk ganjarannya, pahalanya itu dipercepat. Bukan hanya nanti di akhirat, tapi dari sejak kita di dunia. Ada amalan yang dipercepat ganjarannya, artinya pahalanya juga dipercepat, diterima dari sejak di dunia. Ada juga yang dipercepat hukumannya di dunia ini. Kalau pengajian ini dipercepat pahalanya di dunia, artinya belum mati kita sudah menikmatinya. Keberkahan Allah berikan, ya, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, ada kesenangan, ada tumakninah dalam hati kita. Ini namanya balasan di dunia, ada pahala yang bisa kita peroleh. Ada perbuatan yang hukumannya dipercepat, tapi ini hukum walidain, orang yang durhaka pada ibu bapaknya, itu dipercepat hukumannya, bukan nanti di akhirat saja, tapi dari sejak dunia sudah dihukum. Bagaimana modelnya? Kadang-kadang harus dicabut keberkahan rezekinya. Setiap usahanya bangkrut, anak-anaknya menjadi nakal, liar, tinggi. Kadang-kadang tidak ada keterangan, seperti dia sempoyongan, sakit peluru. Nah, ini namanya ukubatuhu yu'ajjal di dunia. Balasannya dipercepat di dunia. Alhamdulillah. Pengajian ini termasuk pahala yang dipercepat upahnya dari dunia. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Hadirin wal hadirat
Jadi ini resep bagaimana cara kita supaya sembuh dari penyakit was-was. Was-was fikih para jamaah, ada kalanya was-was dari ibadah kita, ada kalanya was-was dari paham. Kita was-was dengan wudhu kita was-was dengan kencing kita. Baru saja kita istinja sampai kita bertakbir Allahu Akbar, terasa dia keluar. Akhirnya kita batalkan sholat, kembali lagi wudhu, ya sampai kerennya. Mending air kalau di bagian dia tidak terlalu dingin, kalau di sini ya Allah luar biasa dinginnya. Nah ini bahaya, ini was-was ini menyiksa kita. Ada yang was-was dalam ibadah, takbirnya sampai imam sudah mau rukuk, dia masih takbir saja. Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah, Allah. Banyak hal kita was-was. Kadang-kadang kita was-was dengan sajadah kita sendiri. Kita was-was dengan baju yang kita pakai. Bahaya juga kadang-kadang was-was dengan istrinya sendiri. Bahaya. Penyakit was-was terhadap istrinya sendiri ya was-was. Jadi penyakit yang bahaya. Begini. Nauzubillah. Qala ba'du salaf al-waswasatu min jahlin bis-sunnah aw khabalin fil aqli. Kata ulama, ba'du salaf, sebagian ulama terdahulu, ya, was-was itu timbul dari kejahilan orang terhadap sunnah. Dia jahil tentang apa yang sebenarnya dari baginda Rasulullah SAW, atau yang kedua khabarin fil aqli, ada konsep dalam akalnya, ada terjadi kerusakan dalam berpikir. Ini bahaya ini. Dua penyebabnya, karena dia jahil terhadap sunnah. Jahil artinya tidak tahu hukum sunnah, belum sampai sana pengetahuannya. Atau yang kedua, gara-gara khabarin fil aqli, ada terjadi konslet dalam akalnya. Cara berpikirnya sudah mulai kayak orang giring. Enggak sih, 12 pas, cuma sudah mulai 12. Ini bahaya. Sallallahu Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas imaman ka'adatih. Ini contoh was-was terjadi dulu di zamannya Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas. Ya. Beliau sebagai imam di suatu masjid namanya Khuwairah, di Masjidil Habib Muhsin bin Husain al-Abbas. Di saat beliau jadi imam, beliau mendengar salah seorang makmum, kebetulan takbirnya agak besar suaranya. Ini juga kadang-kadang itu disebabkan karena was-was juga, terlalu besar. Pada suara dari imam. Imam takbir besar suaranya, dia ikut besar-besar. Ya, ya. Dan dia yajhar bi takbiratil ihram wa kullama kabbara ada yaf'alu dzalika hatta yakadu yutimmuha. Suaranya takbir besar dan diulang-ulang sampai hampir imam ini akan rukuk, masih dia Allah. Ini kadang-kadang terjadi karena ini kebanyakan sebabnya orang ragu dalam takbir itu karena belum paham atau gagal paham dalam penjelasan fikih bahwa rukun takbiratul ihram itu para jamaah di sana ada niat. Dalam takbiratul ihram itu ada niat. Nah,
dimarah sama imam ini. Ya, semeton. Ndik menit dan sembahyang Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah sampai mengulang-ulang sholat. Dan tidak pernah juga dilakukan seperti ini oleh ulama salafus saleh. فإذا كنت صاحب وسوسة فالأولى أن توسوس في زكاة مالك. Kalau kamu memang was-was, tempatnya bagus was-was itu waktu membayar zakat mal. Kalau bayar zakat harta boleh was-was di sana supaya diulang lagi zakatnya, kan bagus. Jadi baru kali berzakat setahun kan bagus. Manfaat bagi orang fakir kan. Tapi kalau was-was pada takbir, tidak ada bagusnya sedikit pun, tidak ada tambahan pahala. Bukan dengan dia bertakbir dulu 3-4 kali terus bertambah pahala, tidak ada. Justru membuat orang yang di sekitarnya menjadi terganggu. Imamnya terganggu, orang yang di sisi kanannya terganggu, dia juga akhirnya tidak dapat yang namanya takbiratul ula ma'al imam. Luput dia dari takbiratul ula. Makanya dibilang kalau kamu mau was-was saja pada masalah zakat hartamu. 20 kali berzakat bagus. Dia apabila bulan berzakat, maka berzakat banyak apa? Rabu, sawi, pas dapat itu kali berzakat. Memang bulan mulia berzakat balik. Nah, ini tidak bagus di masalah kamu mau pahala. Baru dapat cepat ragu di takbir ihram mudah pada jemaah. Kata beliau, "Asy-syaitan bi manzilatil kalb." Setan itu kayak anjing. Setan itu kayak anjing. Idza marra bihi dharibun taharraka wa nabah alaih. Anjing itu para jemaah, kalau ada orang lewat, orang asing, ya, dia akan menggonggong. Gila. Ini telah menggonggong. Wa idza amara sahibuhu ay yaskuta sakata. Tapi anjing ini kalau sudah diperintah oleh pemiliknya, dia ya anjing itu cepat ya paham. Memimpin kena stop. Ini terjauh. Ya, itulah setan yang di dalam hati kita. Dia punya mulut ditaruh di hati kita. Ibarat ini hati kita, dia begini mulutnya di hati kita. Terus dia menggonggong. Ya, dia memberikan was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bahaya. Nah, gimana supaya dia diam? Kita yang suruh dia diam. Kita suruh dia diam, udah. Jangan diikuti. Duduk. Kenapa dia takbir berulang-ulang ibu? Karena dia digonggongin oleh setan itu. Ini manfaat takbir berulang nih. Pada berkelilingan wudhu, yang ke kerenjet wudhu, yang ke pemahiman wudhu. Kenapa dia begitu? Karena anjing itu, setan yang berupa kayak anjing, selalu ulang lagi. Mukamu tadi belum rata. Dia udah terus. Nah, gimana caranya? Suruh dia diam, udah cukup loh. 5 jarak dalam hati, kampung, ndek. Begitu caranya. Diam sudah dia. Kadang-kadang kita kencing, udah kita istighfar. Istighfar balik. Kalau kita latih nanti kita. Udah netes dia, udah. Kenapa? Pas kita takbir ihram, sholat, berita balik. Balik
kencing terus atau seperti terasa belum cukup saja. Apa jawaban beliau? Tidak ada obat yang paling bermanfaat daripada kamu tinggalkan apapun bisikannya, jangan diikuti. Ini turun, wah bahane, wasah wah, itu dah, tinggi. Buat tanasi, lupakan saja. Tanasi artinya lupakan, jangan ingat-ingat lagi. Kadang-kadang ini berita penuntut begitu. Cuma perasaan. Ini berarti bukan kentut itu. Itu namanya setan sedang membuat kita capek. Sengaja dia bikin ibu. Udah kalau tak jelas suaranya ada cut gitu. Atau suara anginnya atau jelas baunya misalnya terasa sedikit rindu. Subuh lalu aja. Ini jelas. Lalu mungkin darah dikit ya. Wah, dia kentut sudah. Dia percaya. Tinggalkan dia. Iya. Wa bi an taqula katsiran inda wurudiha. Nah, ini bacaannya supaya jangan terkena. Kalau seperti itu, ketemu seperti itu, kita berupaya melupakannya sambil mengucapkan doa. Apa kita baca? Subhanal malikil khallaq. Subhanal malikil khallaq. Apa? Subhanal malikil khallaq. Apa dulu? Subhanal malikil khallaq. Tidak. Bagaimana Pak? Subhanal malikil khallaq. Subhanal malikil khallaq. Subhanal malikil khallaq. Apa itu? Insyaallah. Apa bagusnya kita tambah lagi? Iya sya'yudhirkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Udah bisa diruat, Pak. Udahlah yang pendek-pendek tadi itu saja ya. Subhanal malikil khallaq. Subhanal malikil khallaq. Setiap berumur terasa ada bisikan. Ini baru kita tulis kecil. Subuh lintas. Nah, jadi anggap buat Subhanal malikil khallaq. Baik, itu dah kita jawab dia setan itu. Subhanal malikil khallaq. Ya. Itu pertama, doanya kalau kita ingin menolak was-was. Kedua, qala Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, "Idza khatara laka khatiru su'in aw ma'siyatin farfa' ra'saka ila as-sama' wa qul Allah Allah." Menghadap atas. Allah. Ma'a habisin nafas. Ya kita tahan nafas. Allah. Itu kita caranya, ya. Jadi kata beliau, apabila ada timbul khatir, ada bisikan-bisikan setan yang membuat kita was-was, atau ada bisikan untuk membuat kita menjadi mau berbuat maksiat. Ini bukan hanya was-was saja, tapi ada bisikan sepertinya dia mengajak kita untuk berbuat maksiat. Ya, cepat-cepat hadap langit. Allah. Kita tanya Allah. Itu caranya. Ada batas.
bisikan-bisikan, perasaan-perasaan yang mengganggu hati kita itu akan terbakar dia dengan lafzul jalalah yang kita baca. Jelas Ibu, gimana caranya? Allah. Kenapa kita hadap atas? Begini. Ini sering kadang-kadang dipertanyakan oleh orang. Apa dalil? Zaman maghrib gini-gini, apa dalil? Ya Allah, coba kita bahas. Beraja si ulama yang terima, tapi makin zamannya sedikit-sedikit, apa dalilnya? Kalau tidak ada dalil, mau saja. Bid'ah ini. Sedikit-sedikit bid'ah. Allahu Akbar. Ya. Jadi ada alasannya para jemaah. Kenapa kita ada atas? Ya. Wal hikmatu bi ra'si ila as-sama' anna syaitan la ya'ti al-insan min fawq. Karena setan itu tidak akan mendatangi kita lewat atas. Setan kalau menggoda kita tidak lewat atas. Dia lima lewat kanan, kiri, depan, belakang, tapi tidak lewat atas. Mana dalilnya? Allah berfirman, ya, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim." Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian dia datang, ya, dari arah kedua tanganmu, yang membeda di kiri kanan, ya. Wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an shama'ilihim dari kiri, ya. Dan tidak disebutkan wa min fawqihim. Tidak ada disebutkan dalam ayat ini wa min fawqihim. Ini dalilnya. Setan tidak dari atas. Maka caranya kita apa? Allah. Insya Allah terbakar dia. Khawatir itu datangnya dari setan. Kalau namanya khawatir, bisikan-bisikan yang membuat kita ragu, yang membuat kita was-was, yang membuat kita ingin membuat maksiat, yang menyuruh kita dalam hal yang jelek. Itu cuma khawatir. Kadang-kadang timbul juga pikiran-pikiran negatif, suudzon. Ini namanya khawatir. Sholat apa dengan gitu? Oh, kepikiran buat ada balik dengan sembahyang. Ini namanya juga khawatir yang akan menimbulkan apa? Suudzon itu lain. Dari mana timbulnya? Juga dari setan. Hati-hati para jemaah, yang namanya suudzon itu bahaya sekali. Itu bisikan setan. Setiap kita melihat orang seolah-olah orang ini jelek. Kayak gitu, bahaya. Lebih baik kita berhusnuzon. Kalau kita husnuzon, tidak ada salahnya kita. Ternyata dia jelek misalnya, tidak berdosa kita. Kalau dia baik, alhamdulillah. Ternyata dia jelek, tidak berdosa. Dan tergantung husnuzon kita itulah yang kita akan dapatkan dari seseorang. Kalau dia husnuzon kepada penduduk, pasti akan dia dapatkan dari penduduk kebaikan. Yakinlah pada jawab. Tapi kalau saya husnuzon kepada dia, maka yang akan saya dapatkan dari dia adalah kejelekan. Gimana logikanya ini pada jawab? Namun dua berprasangka lagi dengan kan lain wasbang terus. Ini break doang, baju doang. Memang udah bisa kita bertemu, beda nggak pandangan kita? Kalau sudah kita baju, dia merasa senang apa benci? Baju orang benci dia. Minum baju dia. Saya baju dia lagi.
Dan dengan kita husnuzon para jamaah, maka akan berubah nanti. Suasana akan berubah. Kita senyum, dia juga senyum. Yang tadinya mungkin saja dia kurang baik, tetapi akan menjadi baik gara-gara kita senyum. Itu kehebatan yang namanya husnuzon. Dan Allah itu tergantung perasaan kita. Di saat kita husnuzon, itulah yang diberikan Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna 'abdi ma syaa. Saya itu tergantung perasaan seorang hamba. Kalau dia berprasangka jelek, maka jeleklah yang dia dapat. Mungkin pernah diceritakan ada seorang perampok di Israel. Dia akan pergi ngerampok ke desa sebelah. Mampirlah dia di suatu desa di perjalanan. Kelaparan dia lagi. Dia kelaparan dan sudah merampok oleh akal. Berbeda dari itu sebenarnya. Berdaya dengan itu dengan. Nah, setelah menghindar di sebetulnya lalu perang, ini lalu jihad. Oh, dulu berjihad? Iya. Oh, sila. Balik lagi. Segorokan mantap, macam. Orang di barat ini ya. Lalu jihad. Padahal dia lalu. Dia lalu merampok. Dia memang bersyukur perang. Oh, bersyukur. Mungkin badai. Kebetulan berbeda anak disakit bertahun-tahun di Indonesia. Apa dia bilang pada si perampok ini? Sementara ketemu satu kelingking, jadi umbat jihad. Doa dengan lalu jihad dia mampu. Sekedar perampok. Sila doa juga bijak dari sakit bertahun-tahun jadi sehat. Aku di dalam hati perampok ini. Nantinya. Aku lagi kedua belum tentu kekabulan. Berhenti dekat doa dia mari. Ya Allah. Biar kalau aku takut nanti terbongkar rahasianya. Arwah pura-pura tahu lah. Mayai dia mah. Dia. Baik, silakan. Menerang. Pokok jadi ribut bibi. Jadi ribut orang apa? Apa yang ribut ini? Begini nak balik. Mun perlu balik. Sila. Sebaik bijak begini, mau hapus sisir di awal. Nyangkep dulu sesudahnya. Kalau penduduk. Padahal wajib perampok. Hanya lebih besuk, dia merangkaslah. Lalu rampok. Maaf sebetul, kami mencepat ini supaya cepat selesai ini perpaduan kami. Doakan supaya kami menang. Sampai di desa sebelah, rampok kami. Gue pun rampok. Mau jalan sambil pendek. Hasil rampok kan? Kembalilah dia. Sampai di desa tempat dia minta makan dari. Ketemu lagi dengan orang yang sama. Masya Allah, selesai bahas. Alhamdulillah kami menang. Karena ini hasil rampokan kami ini bahannya, Masya Allah. Sila kalau menikah dia, ini orang dulu malik. Malik seperti apa? Jepang kemudian balik, mau makan itu. Apa dia bilang pada jamaah balik di rumah sudah selesai makan orang ini. Terima kasih semeton. Berkat doa dulu. Air yang saya kasih kepada anak saya. Baru diminum langsung sehat. Marah bunyi auraku. Ini istilah apa dengan? Tapi selanjutnya. Marah bunyi aur.
Ini bekas kusnuzon dengan sendiri. Dari saat itu dia tobat dia. Belum pernah dia tobat. Kalau saya begini kotor tapi masih saja Allah mau menerima doa gara-gara kusnuzon. Kenapa selama ini saya suzon kepada Allah? Udah saya tinggalkan semua ini sekarang. Dan dia berdoa dahsyat yang namanya husnuzon. Ada yang lebih parah lagi ini pada jemaah. Jadi orang yang dia kira kuburan orang soleh, padahal kuburan hemar. Kebetulan ada orang kaya punya hemar yang luar biasa, bagus dan mahal. Lalu nanti jarang bisa di second shooter, malah cerita Pak Prabowo haji jarang luar miliar. Dia nggak bayar tapi itulah orang ngerti tentang kuda yang bagus ya. 1 miliar dia bayar. Mati jalan setia, kuburan yang malah dari manusia, mungkin aneh bisa, tapi bisa, mungkin kita padahal jarang. Begitu lama waktu yang lewat, sampai-sampai orang sudah tidak mengenal lagi kuburan ini. Begitu lama sudah. Tapi karena bagusnya kuburan ini, pada perjalanan masa yang sudah begitu lama, dikirainlah tempat itu kuburan pula. Tebaran kubur wali, padahal kubur jarang. Muara suku dengan orang sakit, akhir nyoba-nyoba loh. Nah, mudah-mudahan berkat wali saat di dalam kubur ini, mudah-mudahan ya sehat ya Allah, saya tawasul dengan sebab wali yang ada dalam kubur ini, mudah-mudahan saya sehat. Sehat. Coba, ya sehat. Sembuh dia Pak Jamaah. Akhirnya cerita itu menyebar ke semua orang. Semua orang tahu, oh ini kubur lama, ini kubur lama. Akhirnya ada jadi penziarahan. Lalu itu lah kubur Maulana Syekh atau kubur Selaparan, atau kalau di sini ada kubur Abdul Razak yang dibayar. Banyak orang ziarah. Kamu ini betul-betul lama ini jarang. Tapi orang banyak sembuh di sana. Datang sebuah ulama, dia melihat kubur itu. Ada ulama yang diberikan muka syafaat. Tahu dia kalau orang ini hebat atau tidak. Ada dari Kalimantan Timur. Dia ziarah, dia tahu, dia bisa ngomong dengan secara rohani, dia bisa ngomong. Saya dengar beliau kalau ziarah ke Maulana Syekh langsung dia ngobrol dia. Ada saya punya sedikit masalah dulu. Ya banyak orang yang kayak fitnah, gitu. Saya ngadu sama beliau begini. Oh ya, ayo kita ke kubur Maulana Syekh. Ya, sampai sana dia ngobrol sama Maulana Syekh. Tapi
Allah tidak mau mengecewakan kalian karena kalian sudah kedung berhusnuzan, maka Allah memberikan sesuai dengan perasaan. Itu makanya para jemaah, saya kaji terbaik, lebih baik kita husnuzan, maka baiklah yang kita akan dapat. Ada energi positif yang akan kita dapat. Tetapi di saat kita suuzon, ada energi negatif yang kita dapat. Sama dengan kalau kita belum ngaji ketika ini karena husnuzon. Kalau bukan karena husnuzon mungkin kalau ngaji dia ini manusia mungkin lebih jelek yang daripada tubuh. Tapi karena belum husnuzon, masya Allah dapat dulu. Bukan karena saya, tetapi karena keikhlasan dulu. Ada kalanya kita tiupkan orang air, dengan air itu dulu. Kalau pribadi saya merasa tidak pantas. Saya dunia Allah tiupan batu. Tetapi yang membuat orang sembuh karena husnuzon. Maka saya tidak mau mengecewakan. Walaupun saya tahu ini, saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini manusia kotor, masih banyak kesalahan. Tapi itulah yang saya ingat. Oh, mungkin dia akan sembuh gara-gara husnuzon. Pernah sekali dia diajak oleh Umi ke di Kalimantan Timur itu ada Gili, ya, pulau apa namanya itu kita perang lagi. Mungkin karena tumben dia bukan ketemu sama dia, tumben dia tahu kata berlombok, paham terlalu boleh. Ya Allah, dia panggil diri kan, diupan. Masya Allah. Karena mereka husnuzon mereka itu yang membuat dia dapat apa sambungan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kecewakan orang. Kalau orang minta doa, sudah doakan saja. Nanti Allah yang mengabulkan. Ya, saya ini kotor tapi bukan saya yang menyembuhkan, Allah. Mudah-mudahan dengan berkat husnuzon dia itu. Makanya kita diajarkan dalam menuntut ilmu, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sekali cari air dulu. Kalau perlu cari air dulu, maka belum akan hilang berkat ilmunya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kalau sudah kita lihat airnya, yang akan ada adalah prasangka yang jelek. Kalau sudah berprasangka jelek, bukan keberbatan yang kemudian perok. Bukan perokah, tapi perok dalam kah. Makanya kita dianjurkan berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah semua aib guru saya. Jangan engkau nampakkan aibnya di depan saya. Dan saya mohon ya Allah, jangan hilangkan keberkatan ilmunya kepada saya. Makanya jangan juga terlalu dekat sama guru. Terlalu jauh jangan, terlalu dekat juga. Biasanya terlalu dekat itu membuat kita menjadi hilang rasa hormat. Yang dulu di Mekah, dia pernah satu kasur sama guru bayar. Dan guru gede dan guru lalu gede Muhammad Zainuddin. Ada di kursus besar lalu satu kasur. Pertama datang di Indonesia satu kasur. Lama-lama saya takut, ya Allah, jangan-jangan nanti hilang rasa hormat saya kepada beliau. Akhirnya saya minta izin
membuat kita menjadi kurang bermaksud kita. Ini bahaya. Sehingga yang pindah 2 tahun yang bisa sama beliau, tahun berikutnya beliau mengajak dia lagi, ayo kita sama-sama. Akhirnya lagi dan sama-sama, tapi berjarak satu kamar yang taruhkan lemari jadi jarak, jadi sama kasur bangku berjarak. Bisa ya, tapi satu kamar. Itu bahayanya kalau benar dengan guru. Takutnya nanti aibnya kelihatan, itu yang membuat keberkatan hilang pada diri kita. Makanya ilmu yang tidak berkah itu pada dasarnya pada jamaah timbul dari kita sendiri. Kalau ilmu itu ya semuanya berkah sebenarnya. Ilmu itu dasarnya berkah, tapi kita yang membuat dia menjadi tidak berkah. Karena kita subul ini. Yang lanjut pada jamaah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-awrad la tu'assiru illa ma'al hubur wa la tanfa'u illa ma'ad dawam. Jadi ya bacaan-bacaan itu tidak bisa sekali 2 kali, harus sering. Makanya tadi cara kita menghancurkan was-was dari setan itu banyak-banyak menghadap atas Allah dan sering. Sekali aja, bahkan dia lagi sering terus. Ibarat air itu baru berbekas kalau dia terus menerus. Kecil air itu tapi lama-lama berbekas. Tetesan air kadang-kadang jadi kurang bagus serap di situ. Keran itu netes, tik. Karena terus menerus melopang dia berbekas. Itulah awal ya. وينبغي ألا يتبع الوسوسة وسوسته لأن ذلك يورث الجنون. وينبغي ألا يتبع الموسوس وسوسته لأن ذلك يورث الجنون. Seyogianya jangan kita ikuti bisikan-bisikan was-was itu, karena itu membuat orang menjadi gila. Itu bahayanya. Namun guru doang Diminari dapat menjerit penek, turun deh, malik kebayang besok, monek doang. Diminari bisikal, lima kena tapi baru malik kemudian, monek do, bahaya. Karena ba'dhum idza arada lahu waswasa inda al-wudu' wa nahwihi yaqul wallahu alladzi la ilaha illa hu inni qad nawaitu wudu wa wasaltu wajhi. Ya, ini juga cara diajarkan oleh ulama. Namun dengan was-was waktu wudu, udah. Namun kena liman sah dia, liman pas dan wudu dia, udah. Jawab saja dengan ucapan wallahu alladzi la ilaha illa hu inni qad nawaitu wudu. Tapi baca wallahu alladzi la ilaha illa hu inni qad nawaitu wudu. Bilo di ayat berbalas Allah di luar ada Allah. Al-Imam Zainal Abidin radhiyallahu anhu qala lahu liwaladi. Ini kisah Zainal Abidin. Beliau minta kepada anaknya, ya, baca kelambi itu bahasa. Isi ke kodok hajat. Isi ke kodok hajat. Ada yang jadi pada kelambi sesi kodok hajat, bagi kelambi sesi ke sembahyang. Sehingga baru muktele kelikit nyontok leta tai, muklikit itu nyontok balik le kelambi. Kan kamu dengan naik kebon masih dalam dengan naik kebon. Alhamdulillah kan. Ayo lalu kelikit nyalor itu boleh kan? Sok naik kebon ya naik lah. Nanti jawab masing-masing yang boleh ya kira.
ke baju. Nah, sudah biar baju saya sholat lain. Apa kata anaknya menjawab para jamaah? Bahwa dalam waladu lam yakun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa thawbun wahidun li sholatihi wa salatihi. Wahai ayah anda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya punya satu baju. Sama baju yang dipakai untuk berhajat dengan baju yang beliau pakai untuk sholat. Langsung dia bilang, oh kalau gitu tak jadi. Udah. Apa artinya para jamaah? Jangan terlalu was-was. Dan masalah di mana dia kalau nenek dia kasih bayar. Dan masalah sedikit, cak nyontrol dikit, udah makfu. Kenapa? Karena kotoran yang ada di kakinya itu sampai tidak terlihat oleh mata. Jadi kadang-kadang nyontrol dikit mengaji. Dengan 10 kali gede kelamin masih sih terus mau. Ya Allah. Nah apa memang dia bawa najis ya. Bekas kakinya itu memang najis. Tetapi itu namanya najis yang makruh. Kenapa? Karena terlalu kecil dan bisa dilihat oleh mata. Tak apa. Tidak dia najis. Lima contoh sedikit nyalor. Bahasa boleh nyalor. Lima contoh dari kelamin. Udah tidak apa-apa, boleh dipakai sholat. Ini diajarkan oleh Ali Zainal Abidin. Tadinya beliau was-was, tetapi setelah dikasih tahu oleh anaknya, dikasih tahu oleh putranya bahwa Rasulullah hanya menggunakan satu baju, beliau hanya oh ya, saya akan ikuti cara Rasulullah. Kenapa ini disampaikan? Supaya kita sebagai umat Muhammad jangan was-was. Segede-gede kelambi. Oh nyala. Agama itu bukan hanya untuk mokok itu. Dengan bawa kita pesawat kita pasti baiklah sama berdua. Kan doang antara detik kamar. Repot-repot semua penonton. Dengan datang dua dengan tahu pindah pesawat. Kita hanya tertipu dengan hal-hal yang sepele. Hati-hati, ini juga bagian daripada was-was dari setan. Jadi makanya perlu saya sampaikan, jangan sampai kita ketumpulan, enggak tahu repot hal-hal yang seperti itu. Coba berapa waktu yang hilang, wudhunya setengah jam, sebong yang begitu. Kalau bilang sebentar ganti, nyerang sesebitan sekecil, percikai najis, ganti, sangat kali mau. Dirinya wahni jiwa pun habis. Coba itu kita pakai untuk mengkaji ilmu. Coba itu kita pakai untuk mengkaji segala yang bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah banyak yang kita bisa dapatkan. Berjuang di madrasah masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Alhamdulillah ini perjuangan ini namanya perjuangan yang nyata. Makanya para jamaah ini sesuatu amal yang sifatnya itu adalah mutaaddi, artinya manfaatnya untuk orang banyak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat.
miskin ben. Oh, umalik, kebantu kayo. Ya Allah, apa? Dagang berlebihan dia mau, dengan kesucian mau, gara-gara nabi dan tahu tidak kate, mesti dia lalu sila tahu, berbeda KTP, jauh kita. Nih, kamu nih bilang KTP, jari KTP, itu lebih besar pahalanya daripada iktikaf 40 hari di Masjid Nabawi. Coba. Oh, kenapa? Besar pahalanya itu. Kenapa? Karena manfaat untuk orang. Agak dari kardus sedikit, males-males. Kalau bantunya Arab dengan pelapor saya kejuta dari wisuda. Kalau naik kardus dia periang lalu kita warga seperti menjadi nama kayak pelapor saya kan juta mulai menari dulu wah. Ataupun bolak-balik turun balik jadi 10 juta. Semakan turun sedekah dengan 40 juta. Itu namanya memberikan manfaat untuk orang lain. Di separuh ada Twitter kardus sedikit diberi repot. Iya gitu. Barang kita beli pahala, barang kita kertas pedoan ada pahala. Jadi kardus boleh pahala berarti. Angkat daging bagi peraturan miskin diberi repot. Rumah deh masjid. Aneh para jamaah di Mereso. Datang ke masjid ini, saya sebagai imam. Saya sebagai imam. Di Mereso. Gaya baru di ketua. Pelai kalau belai pelai. Jaga salah dan buat pelai. Negara itu tidak apa-apa salah itu aku orang susu orang itulah gara-gara kita tidak mau saling bantu sulit saling bantu kita ya insya Allah nanti kita lanjutkan sebelum kita tutup tanya jawab gitu, silakan. Ini, bulan malam ini yang Maret deh. Insyaallah mulai Maret. Agak tangguh dan sampai maghrib kalau tangguh terus itu mau buat dengan malam itu. Ada surat. Darah. Ibu ada yang sudah ibu. Lanjut. Pengalaman itu. Sila, Nabi. Ada sudah. Ini kalau. Nemik ano na ito eh. Ay, kibinang ko eh. Parang wang, wala. Ada lagi dari akan dibicarakan di channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf mau bertanya. Kalau kita sebut itu ada kayak kentut itu gimana Ustaz? Disitulah kita berasa was-was.
lokasi atau ada pertanyaan yang tidak salah, tapi ada juga babi yang bisa masuk. Sampai kapankah najis yang namanya najis tadi itu bertahan? Karena yang bertahan betul ada kita lihat, bertahan hanya bekas kakinya aja, dan sampai berapa lama bertahan najis simpan dalam tanah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tanah itu adalah juga bagian daripada alat yang kita gunakan untuk bersuci. Maka kalau sudah tidak kita lihat babinya di sana, sudah kita husnuzon saja bahwa bekas itu sudah lama. Bekas itu kalau sudah lama, dia akan bisa hilang dengan angin, bisa hilang dengan hujan, bisa hilang dengan apa? Tidak, dia mesti kita sertuk ya. Tidak perlu kita sertuk. Jangan was-was sudah. Gara-gara pernah ada babi lewat terus pas pulang untuk sertuk, tidak. Cukup dibasuh sekali saja. Karena dia sudah lama. Tanah itu dia sudah. Dia suci sendiri. Dulu di zaman Rasulullah, masjid itu pakai tanah, tidak pakai besi. Orang sujud itu di dan orang jalan pakai sandal. Dia berjalan di tanah itu ke masjid, dia jalan. Dia di sana, dia sampai masjid sholat, dia jalan pakai bisa naik. Itu doang, nanti terlalu lama. Di Masjidil Haram perlu lihat nanti ada jamaah-jamaah haji dari Nigeria, dia jalan bersandal naik Masjidil Haram. Dari hotelnya nggak pakai sandal, dia jalan kaki nggak pakai sandal. Taman langsung ke masjid, dia jalan pakai baju naik. Padahal di sana macam-macam kotoran juga ada dari burung, dari tidak kepada kenapa nanti di sini najis dia disucikan oleh tanah yang berikutnya. Ini jangan was-was. Arab tak kaget dan korban saya ini. Jaga kredit semua punya. TB itu sandal liwat nilai serbu kita. Kami foto serbu saya. Kalau jual kelas soal. Mana jual kelas soal? Ada tidak masalah. Walaupun babi dari lewat nanti lewat sudah suci sudah. Yang kita dia najis bukan dasar tanah yang kena dengan kaki babi. Ada bagian lingkup saat
kan kita jalan seperti biasa, terus ketika kita mau sholat kita berniatkan atau sholli seperti itu. Nah sementara kalau jamaah yang berbeda ini, pengakuan mereka cukup berniat dari rumah. Ketika yang di masjid nggak perlu pakai sholli lagi, langsung Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana hukumnya itu dulu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai hotel. Yang namanya hotel memang macam manusia. Disinilah kita husnuzon berlaku di sini. Selama kita tidak pernah melihat, udah kita husnuzon saja bahwa ya tempat itu insya Allah tidak pernah ada orang begitu begini. Tidak pernah terlihat. Ya. Dan masalah kasurnya, masalah diganti spraynya saja. Ganti tamu mesti diganti kalau hotel. Tidak boleh dia spray yang dipakai kali tamu itu lagi dipakai, tidak boleh. Dia harus ganti dia. Udah bersih. Ya. Mengenai perbuatan maksiatnya di sana, di dalam kamar itu memang tergantung zauq serta orang lain-lain berbeda-beda. Kalau secara fikih ya, udah kita harus husnuzon. Ya, kita menginap di sana. Ya, tempat itu ya kita isi dengan zikir supaya dalam mendominan maksiat di tempat itu. Ya, kita isi dengan zikir supaya semua tempat terisi dengan zikir itu kita niatkan. Cuma ada orang-orang yang kadang-kadang saking zauqnya tinggi, ya kayak Mudir Solatiyah misalnya, Syekh Majid Said, guru kita. Kalau beliau tidak kayun dia tinggal di hotel kalau tidak terpaksa. Beliau lebih senang tinggal di pondok-pondok pesantren, pondok bukan hotel. Ya itu namanya zauq. Tetapi secara syariat ya tidak masalah. Ya kita aja di mana-mana bisa. Hotel oke, pondok pesantren baru, masjid tidur masjid besar. Tapi kalau kelas beliau kelas ketinggiannya karena dia sudah diberikan oleh Allah suatu mukasyafah mungkin. Ya beda-beda. Kita belum dikasih mukasyafah, udah banyak kenal husnuzon. Kemudian mengenai niat. Niat itu kalau dalam mazhab Syafi'i harus muqtarinan bi awwali juz'in, ya, bi awwali juz'in. Harus bersamaan dengan awal daripada ibadah itu. Apalagi yang berniat ibadah itu sah. Seniman takbir doang tahun berniat masih tidak. Jadi harus muqtarinan, ya, bi awwali juz'i, harus awal. Jadi kapan niat yang sah itu? Waktu kita takbir. Kalau yang kita baca sebelum takbir itu namanya lafaz niat, itu sunnah, bukan rukun. Biar niat waktu takbir. Allah, sana nama niat. Allah. Tapi tadi beliau bilang itu paham mereka, enggak, bukan paham mereka. Kalau paham mereka tetap paham Wahabi lah kita bilang ya. Kalau paham Wahabi itu dia tetap bahwa niat itu adalah di awal. Cuman dia tidak boleh lafaznya. Itu bedanya dengan kita. Menanggap bid'ah lafaz niat itu. Karena menurut dia Rasulullah tidak pernah pakai lafaz. Yang ada Rasulullah berniat di waktu takbir. Tidak pernah Rasulullah bilang usolli qadha zuhri niat itu waktu di takbir. Tapi kita punya dalil ya yang beda. Bukan masalah niat itu boleh di sebelum takbir, bukan. Tetapi lafaz niat itu bagi kita itu adalah untuk menolong kita, membantu kita supaya cepat masuk ke dalam hati. Untuk konsentrasinya sulit. Dan pada itu adalah Rasulullah. Perlu betul persiapan, apa-apa istilahnya. Ada istihdar. Kita hadirkan dulu bahwa kita ini sholat zuhur 4 rakaat. Ya, ibaratnya kita lagi apa-apa 1, 2, 3, go, kan? Nanti langsung Allahu Akbar. Ini kadang-kadang dengan kata niat. Kita
takbir, Allahu Akbar. Masuk ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, lapas niat itu adalah untuk membantu supaya kita khusus dan takdir niat itu di dalam takbiratul ihram. Itu. Jadi kalau yang berpendapat boleh niat itu dari sebelum, itu justru Hanafi. Mazhab Hanafi. Mereka misalnya wudhu, tidak perlu niat waktu kita berwudhu, waktu dalam balik, kalau wudhu, ya niat dong. Tapi kalau saya pikir-pikir sama ya. Kenapa? Karena dia sudah berniat dari sejak dia berjalan, tentu waktu dia berkumpul semua, dua dalam hatinya sudah spontan. Nah itu dia. Ya. Sehingga kita tidak salahkan. Dan dia juga punya ya jalan beliau silakan kita hormat. Kita hormat kepada Imam Malik atau Imam Hanafi, tetapi tentu kita tidak ikuti jalan. Karena kita ikuti jalan Syafi'i. Ya kalau teman-teman kita dari Wahabi misalnya tidak mau untuk lapas niat, ya terserah dia lah. Kalau juga tidak wajib. Lebih itu aja gawe. Ada semakin konsentrasi. Kalau anggaplah kita masih berat. Sehingga kita tahu konsentrasi langsung ini perlu apa? Saya kira masyarakat. Informasi untuk bagi jemaah mungkin ia pertanyaan apakah yang terjadi karena waktu ini jadi yang aku baca dan sampai yang aku sampai katakan itu insya Allah balik subuh berkata dulu untuk kemungkinan subuhnya subuh ini dalam rangka perjemaah insya Allah balik naik nasab ini. Itu mungkin informasi Pak Ida pada terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau subuh asal dia dijemput, ya insya Allah. Ya kalau subuh nanti sendiri, tapi dia dijemput kalau lain kan. Kalau ya, insya Allah yang kalau subuh di sini siap yang mengisi nanti setelah sholat subuh, insya Allah. Karena memang dia tetap setiap selesai sholat subuh ada pengajian yang rutin di pondok pesantren. Bisa menunggu, saksikan langsung lewat dari sini. Karena dia langsung live streaming. Cuma nanti yang minta untuk kami jangan lupa subscribe, like,